lihat seperti target militer yang udah pasti bakalan kena rudal. Dulu ketika kota Nanking, China diserang sama Jepang dari darat, udara, dan ketika kotanya udah luluh lantah, bangunan udah pada hancur, penduduk yang masih selamat tuh berlindungnya kemana? Mereka lari dan berlindung ke dalam gereja dan beberapa rumah ibadah lainnya. Dalam Konvensi of Jenewa jelas mengatakan pada pasal 48, pasal 52, dan pasal 53 menyatakan bahwa masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya itu masuk ke dalam objek sipil yang tidak boleh diserang dengan kekuatan militer apapun. Tapi objek sipil itu bisa kehilangan imunitasnya ketika dia digunakan sebagai sebagai gudang senjata, yang kedua sebagai markas pasukan, dan yang ketiga sebagai pusat komando. Nah, sekarang kita bayangkan dalam situasi perang, masjid dengan kubah bentuk baret militer seperti ini terlihat oleh pilot pesawat tempur tuh bukan objek sipil, tapi terlihat seperti target militer yang udah pasti bakalan kena rudal. Bayangkan juga potensi korban jiwa yang ketika berlindung ke dalam ruang-ruang sipil seperti ini yang menjadi korban akibat kesalahan menempatkan identitas militer ke dalam sebuah bangunan sipil. Tapi kalau tetap kekeh mau mengadopsi baret militer menjadi kubah sebuah masjid, gue udah nyiapkan beberapa rekomendasi desain seperti ini. Yang ini juga, yang ini, atau yang ini. Nah, di desain yang tadi, bentuk baret yang dipakai untuk kubah masjid sudah kita rubah dulu, udah kita abstraksi menjadi architectural form. Jadi dia sudah bukan lagi perwujudan dari sebuah simbol militer. Kalau menurut pendapat gua, tidak semua tempat itu bisa ditempel oleh simbol militer, dan simbol itu punya konteksnya masing-masing. Dan objek sipil seperti ini harus punya batas yang seharusnya kita jaga sama-sama.